adalah dengan mengikuti ajaran Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya, ajaran Islam. Ya. Itulah satu-satunya tujuan hidup kita, untuk mentaati Allah dalam seluruh aspeknya, termasuk nanti dalam hal berumah tangga. Artinya kerangkanya harus dari asal bahwa kita ingin berumah tangga dalam kerangka itu, dalam kerangka mewujudkan ya tujuan hidup kita, yakni mentaati Allah. Nah, dengan ketaatan itulah insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa, dan dengan jadi orang yang bertakwa kita menjadi mulia di sisi Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling takwa. Nah, tentu saja takwa itu tempatnya di surga, ya. U'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika kita sebagai pribadi, nanti sebagai rumah tangga, tentu kita ingin semuanya nanti berkumpul di surga. Nah, disinilah pentingnya semua orang yang terlibat dalam rumah tangga, ya nanti dalam konteks kalau sudah berumah tangga, suami, istri, anak-anak, kita harus sadar betul tujuan kita adalah dalam rangka taat kepada Allah. Nah, berarti kerangkanya nanti sebagai suami itu dalam rangka taat kepada Allah, sebagai istri juga dalam rangka taat kepada Allah, sebagai anak, sebagai orang tua juga dalam kerangka ketaatan kepada Allah. Ini kerangka dasarnya dulu, sehingga kemudian ketika kita menyadari bahwa kita berasal dari Allah dan hidup di dunia ini hanya untuk mentaati Allah melalui menjalankan ajaran ya Allah yang dibawa Rasulnya Muhammad SAW, yang ajaran Islam. Nah, kenapa harus melakukan itu? Menyesuaikan diri dengan ajaran Islam, karena kita menyadari setelah nanti kita meninggal kembali kepada Allah, itu tidak lantas kemudian kehidupan berhenti, tapi disitulah mulai kehidupan yang kekal. Tapi sebelum kita kemudian mendapatkan balasan, tentu ada hisab atas seluruh yang kita lakukan. Ya, lil hisab wal jaza, kembali untuk dihisab dan diberikan balasan. Nah, kalau itu sudah nyambung, berarti kerangka kita dalam rangka berumah tangga pun dalam kerangka itu. Dalam kerangka taat kepada Allah, agar nanti ketika menghadap Allah, kerumah tanggaan kita bisa dipertanggungjawabkan. Dan kemudian seluruh ya anggota keluarga setidaknya itu bisa kumpul bersama di surga, karena masing-masing menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Ini kerangka asalnya ya, Kang Nopi, sehingga sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan, kita harus luruskan dulu nih mindset kita, ya, persepsi hidup kita. Betul. Secara mendasar kita ini mau apa di dunia. Mungkin itu yang mengawali dulu ya. Ya. Ya, baik, mungkin ini Ustaz. Terkait dengan materi ini kan ada part-partnya tadi. Kita nggak langsung habiskan satu hari ini kan. Betul. Ya, mungkin sebelum berbicara tentang persiapan gitu ya. Kalau namanya persiapan berarti kan sudah ada musuh, kalau bilangnya ada musuh gitu ya. Kalau misalnya menikah berarti calon. Sudah ada calon kan. Nah, kita belum masuk itu dulu, Tat. Mungkin terkait dengan mengenal diri kita dulu, Tat. Terkait dengan potensi atau apapun yang ada di diri kita dan siapakah kita gitu ya. Ini mungkin bisa dijelaskan, Tat. Baik. Tentang siapa kita tadi sudah disinggung ya, bahwa kita adalah ciptaan Allah, berasal dari Allah, hidup untuk mentaati Allah, dan kita akan kembali kepada Allah untuk dihisab dan diberikan balasan gitu. Nah, dalam konteks ketika kita hidup menjalankan aturan Allah, itulah Allah membagi taklif hukum atau beban hukum. Maka kan kita disebut mukallaf ya, artinya orang yang dibebani perintah dan larangan. Itu ada dua jenis secara umum. Ada taklif berlaku umum untuk laki-laki dan wanita tanpa membedakan jenis kelamin, seperti sholat, zakat, puasa, haji gitu ya. Itu kan tanpa melihat. Tapi ada nanti taklif khusus yang hanya berlaku untuk laki-laki atau hanya berlaku untuk perempuan gitu. Hukum-hukum itu, katakanlah hukum yang menyangkut hamil ya, menyusui, melahirkan, menyusui, mengasuh anak, itu kan khusus perempuan. Tapi ada hukum mencari nafkah, hukum berperang dan segala macam, itu kan khusus laki-laki contohnya. Nah, ini pertama harus kita coba pahami dulu kerangka hukumnya, bahwa hukum itu ada yang berlaku umum,
Ada yang berlaku khusus. Yang kedua, dalam konteks mukallaf yang dibebani hukum itu, Allah membebani itu kepada masing-masing pihak yang berbeda. Yang pertama, beban itu atau perintah itu atau taklif itu kepada masing-masing individu. Misalnya mendirikan sholat, ya, kemudian puasa, menutup aurat, ya kan? Kemudian juga berhaji gitu ya dan sebagainya. Itu kan yang disuruh orang per orang, individu per individu. Maka bagi mereka yang baik yang sudah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga, sejak mereka balik, mereka sudah harus menguasai itu. Jadi hukum-hukum yang menyangkut akidah otomatis, kemudian ibadah ritual ya, dari mulai toharoh gitu ya, cara berwudu, cara mandi wajib segala macam, itu sudah harus dipelajari, dikuasai dan sudah diamalkan kalau sudah balik. Karena itu sudah taklif yang bersifat individu. Maka dalam konteks ini, siapapun laki-laki atau perempuan, baik yang sudah menikah maupun yang belum, punya kewajiban yang sama. Sama-sama wajib sholat, sama-sama wajib menutup aurat, sama-sama wajib puasa, sama-sama wajib dakwah, sama-sama wajib zakat kalau mampu begitu ya, haji juga kalau mampu. Begitu balik itu sudah statusnya sama, yang menikah maupun yang belum menikah. Berarti juga mempelajari hukumnya sama, wajib. Bahkan harusnya sebelum balik malah dipelajarinya. Akidah, ya, toharoh, ibadah itu, wabil khusus ibadah sholat dan puasa. Karena kalau haji dan zakat kan dia butuh syarat kesanggupan ya. Nah, kemudian ada juga khitab atau seruan Allah itu dibebankannya kepada keluarga. Yakni kepada suami sebagai suami, kepada istri sebagai istri, kepada orang tua atau kepada anak. Nah, misalnya contoh kalau perintah kepada suami tentu dia menjadi ya qawam bagi keluarga misalnya, atau dia wajib mencari nafkah bagi keluarga. Itu kan bagi yang sudah beristri. Kalau yang belum beristri kan nggak ada kewajiban menjadi qawam, kewajiban mencari nafkah buat istri, ya istrinya aja belum ada kan. Tentu dia tidak berdosa ketika tidak menjalankan kewajiban itu kalau belum punya istri kan gitu. Nah, sama juga nanti kewajiban khusus untuk istri, misalnya berbakti kepada suami, taat kepada suami selama bukan maksiat, melayani suami, ya nggak berlaku kalau dia belum punya suami kan, dan dia nggak berdosa ketika tidak menjalankan kewajiban itu. Ya, tentu ini nanti wajib dipahami, kewajiban suami apa saja, kewajiban istri apa saja, gitu kan. Nah, begitupun nanti kalau sudah punya anak, berarti tambah kewajiban sebagai orang tua kepada anak, dan sekaligus kewajiban anak yakni kita ke orang tua kita. Ya, jadi harus diingat walaupun kita sudah berkeluarga dan sudah punya anak, tetap kita adalah anak dari orang tua kita. Jadi ada hukum ya sebagai orang tua bagaimana mendidik anak, dan ada hukum kita sebagai anak ke orang tua kita, termasuk anak kita juga ke kita. Nah, itu harus tahu juga hukum-hukumnya kan. Nah, maka misalnya kalau ada suami gitu ya rajin sholat berjamaah, rajin sholat wajib maupun sholat sunnah ditambah tahajud duha, sebagai suami itu tidak soleh gitu sebagai suami ya, tapi itu sebagai pribadi. Artinya itu bukan kewajiban sebagai suami gitu maksudnya. Ya, sama seperti kalau istri rajin sholat, ya bukan sebagai istri, bukan istri soleha, itu pribadi yang soleha. Ya, termasuk kalau ada istrinya nutup aurat, itu bukan istri yang soleha, tapi pribadi yang solehah. Ini saya petakan supaya nanti kita dalam persiapan ini berarti apa yang harus dimatakan dulu? Ya itu tadi hukum-hukum pribadi dulu. Ya jangan sampai nanti setelah menikah sholat aja belum jalan gitu. Ini repot. Karena sholat itu bukan kewajiban setelah nikah, dia kewajiban dia begitu balik. Jadi maksud saya yang pertama tuntaskan dulu kewajiban sebagai pribadi. Paling tidak akidahnya, kemudian ibadahnya di toharohnya gitu ya, yang benar, sholat, puasa. Nah, di antaranya kemudian menutup aurat gitu ya. Kemudian berdakwah, kemudian berbakti ke orang tua, berakhlak, makan halal thayyib. Nah, itu kan pribadi semua. Nah, itu dipahami dulu ilmunya,
kemudian dicoba untuk dilatihkan sehingga menjadi pribadi yang soleh atau pribadi yang solehah. Nah ini nanti akan sangat membantu ketika laki-laki yang soleh dan wanita yang solehah ini menjadi suami istri, itu mereka sudah tidak lagi diberatkan dengan kewajiban individu. Ya, karena secara langsungnya nanti bukan kewajiban suami untuk mendidik istrinya belajar sholat, kecuali istrinya mu'alaf ya. Ya bukan kewajiban suami secara langsung mendidik istrinya belajar sholat, belajar wudhu, belajar nutup aurat gitu ya. Itu bukan. Kenapa? Karena sudah kewajiban dia sejak sebelum dia menikah. Karena nanti begitu menikah, tambah tuh kewajiban-kewajiban sebagai keluarga, sebagai suami, sebagai istri, nambah kewajibannya. Tapi sebelum nikah kan kewajiban itu juga sudah wajib. Ya jangan mentang-mentang, saya kan belum nikah jadi nggak sholat dong. Ya nggak begitu kan. Sholat sudah wajib gitu ya. Saya kan belum nikah, berarti saya nggak wajib nutup aurat dong, nanti aja kan. Kalau saya sudah berumah tangga kan nggak begitu. Nah, jadi yang pertama petakan dulu mana kewajiban individu. Itu kemudian kita persiapkan dulu supaya nanti menjadi pribadi-pribadi yang layak dan matang untuk menjadi suami atau menjadi istri. Gitu. Artinya apa? Kita melayakkan diri dulu ya sebagai pribadi untuk nanti menjadi istri. Jangan sampai nanti ketika menikah itu masih mentah gitu urusan pribadinya. Ya harusnya kalau yang ideal suami itu tidak perlu lagi mengajari istrinya yang tadi toharo, sholat, nutup aurat gitu ya. Itu sudah bukan lagi kewajiban suami harusnya. Itu sudah tadi kewajiban. Paling suami hanya mengingatkan, mendorongkan gitu aja ya. Termasuk sebenarnya baca Quran ya. Belajar baca Quran, tahsin, itu kan bukan kewajiban sebagai istri, kewajiban sebagai pribadi. Sehingga begitu masuk ranah rumah tangga, kalau bisa kewajiban pribadi sudah tuntas. Jangan sampai nanti begitu berumah tangga, suaminya harus ngajarin ya alif batasa dulu gitu. Waduh, repot. Ya. Ini supaya apa? Supaya begitu kita masuk ke ranah berumah tangga, tinggal menata hukum-hukum keluarga gitu. Tidak lagi menata hukum-hukum pribadi. Paham ya maksudnya ya, teman-teman ya? Nah, tadi menarik tadi. Ya. Jadi kadang-kadang memang kita itu seperti yang Ustaz jelaskan tadi ya, apa ya, tidak mengenal potensi kita ataupun tidak mengenal diri kita masing-masing tadi ya, terkait dengan sholat, kewajiban-kewajiban secara yang memang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang sudah balik gitu ya. Terus jadi tanggung jawab suami, atau mungkin tadi yang lebih unik lagi permasalahannya ada dua orang soleh dan soleha gitu ya. Tapi ketika berumah tangga tidak jadi jaminan ya rumah tangganya itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Iya. Nah, mungkin kalau tadi dia terkait dengan Ustaz jelaskan itu ya. Iya, kalau dia tidak Bagaimana? paham hukum-hukum, iya betul, tidak jaminan walaupun pribadinya soleha katakanlah dia rajin sholat, rajin puasa gitu ya, nutup aurat segala macam, tidak ada jaminan nanti ketika berumah tangga dia sakinah. Kenapa? Kalau dia tidak paham hukum kerumah tanggaan, itu nggak akan ada sakinah. Karena nanti ada hukum-hukum khusus kerumah tanggaan sebagai suami, sebagai istri. Karena nanti kita akan bahas ya di pertemuan berikutnya ya. Sakinah itu buah saja. Buah dari ketika suami menjalankan kewajiban kepada istrinya sehingga hak istri terpenuhi, dia jadi sakinah. Atau ketika istri menjalankan kewajiban dia kepada suaminya sehingga hak suami terpenuhi, dia menjadi sakinah. Nah, adapun sholat itu kan sebenarnya nggak ada hubungannya dengan suami, itu dengan Allah urusannya. Itu kan hubungan vertikal kita dengan Allah gitu. Ya. Jadi dengan kita sholat itu nggak ada hak suami yang terpenuhi. Tapi kalau misalnya katakanlah suami mencari nafkah gitu ya, memenuhi hak istrinya, itu kan ada kepentingannya dengan istri, dan sebaliknya juga istri taat kepada suami. Tapi kalau istri sholat, itu nggak ada hubungan langsung dengan suami sebenarnya. Itu hubungan dia dengan Allah. Sehingga ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita
haji sekalipun, itu tidak dalam rangka memenuhi hak pasangan kita, sehingga nggak akan muncul sakinah dalam konteks kerumah tanggaan. Tapi mungkin sakinah secara personal, hati jadi tenang, ya. Tapi dalam konteks kesakinahan interaksi rumah tangga itu tidak akan terwujud dengan sendirinya kalau hukum-hukum tentang rumah tangga tidak dipahami. Nah, belum lagi nanti kalau berbicara lebih jauh, selain hukum keluarga, kita juga harus masuk nanti ke hukum bermasyarakat, bertetangga, ya kan? Nah, betul. Bermasyarakat. Lebih jauh lagi, hukum-hukum bernegara bahkan. Karena kita tidak mungkin kan berumah tangga itu terpisah dari masyarakat dan terpisah dari pengaruh negara, itu nggak mungkin. Ya, kecuali berumah tangganya hidup di tengah hutan sendirian gitu. Berarti kan nggak punya tetangga, nggak punya pemimpin gitu. Nah, maksudnya apa? Tidak bisa tidak, keempat jenis hukum ini harus kita pelajari. Hukum-hukum yang menyangkut kewajiban individu, hukum-hukum yang menyangkut kewajiban berumah tangga, hukum-hukum yang menyangkut kewajiban bermasyarakat, hukum-hukum yang menyangkut kewajiban bernegara. Nah, ini harus dikuasai gitu. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita melakukan amal, ilmunya sinkron. Ya, jangan sampai mau membangun rumah tangga dengan sholat duha, ya nggak nyambung gitu. Ya, misalnya istrinya ingin berumah tangga nyari suami yang rajin sholat duha gitu, ya nggak nyambung, karena sholat duha bukan kewajiban rumah tangga, tapi harusnya nyari laki-laki yang paham, salah satunya misalnya mencari nafkah untuk istrinya, itu paham hukum itu baru. Cara kerangkanya begitu ya. Betul. Novi, berarti untuk masing-masing amal itu butuh ilmu tersendiri. Nah, jangan sampai misalnya gimana supaya keluarga sakinah, suami istri harus rajin puasa, nggak nyambung gitu. Karena puasa mah bukan hukum keluarga, itu hukum individu gitu contohnya. Ya, makanya saya istilahkan begini, kalau ada seorang suami rajin sholat, rajin ibadah sholat duha, istrinya jangan bangga dulu dalam konteks bangga maksudnya sebagai suami yang soleh, tidak, itu pribadi yang soleh, iya. Kan jangan sampai dia rajin sholat duha tapi nggak nyari nafkah kan. Berabe juga itu. Berabe itu. Iya, harusnya dua-duanya iya. Bahwa secara pribadi dia soleh, sebagai suami dia soleh juga. Ya, gimana? Mungkin supaya lebih mengalir lagi, Tad. Supaya lebih hidup lagi lah kajian ini. Mungkin di antara peserta di sini gitu ya. Bolehlah saya kasih pertanyaan kasih kesempatan untuk bertanya, Tad. Jadi kita lebih ke silakan. Dari kasus betul. Atau dari fakta. Sekarang kan iya betul. Sekarang kan kerangka pribadi dulu ya. Ya, betul. Silakan. Mungkin ada relawan yang mau bertanya atau seperti apa, bisa langsung juga melalui chat ya, atau langsung berbicara juga, tafadhol. Mangga. Ya. Saya kasih kesempatan. Mungkin ngobrol-ngobrol santai saja lah ya. Ya, 1 menit untuk berpikir. Oke, Tad, sambil menunggu biasanya kan ya. Masih malu-malu, Tad, karena programnya baru lagi nih. Tadi sudah jelaskan terkait dengan soleh saja secara pribadi itu tidak cukup, itu tadi ya. Iya. Untuk menjadi seorang suami yang solih dan istri yang solihah. Nah, apakah syarat solih dan solihah ini mutlak harus menyenangkan? Misalnya gitu, ada nggak standar ukuran? Misalnya kan masing-masing merasa saya suami soleh, saya istri solihah. Nah, itu dari mana gitu, Tad? Bisa tahu, misalnya ukurannya dari suami atau yang suami juga dari istri gitu, Tad? Padahal. Ya tentu ukurannya harus dari Allah lah dan Rasulnya. Tapi kalau dari masing-masing nanti GR-GR-an nanti. Dalam konteks tadi pribadi yang soleh, contohnya kapan dia disebut pribadi yang soleh? Ketika dia memang menjalankan hukum-hukum Allah yang terkait dengan pribadi. Misalnya dalam konteks akidah, tentu akidahnya lurus, toharohnya betul, ibadahnya rajin, kan gitu ya, sholatnya, puasanya, kemudian dia juga menutup aurat gitu ya, kemudian dia juga makan halal thayyib ya, dia berakhlak,
hukum-hukum pribadi itu dia jalankan gitu. Dia berbakti ke orang tuanya gitu kan. Dia kemudian berdakwah. Itu hukum-hukum pribadi. Nah, ketika itu dijalankan, maka tentu ukurannya itulah yang soleh. Soleh itu kan artinya secara bahasa baik atau layak ya. Nah, baik menurut siapa? Nah, gitu kan. Tentu harus menurut Allah. Siapa itu orang yang soleh? Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan tentu kepada semua yang wajib diimani, dan dia menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah yang dibawa oleh utusannya. Dalam konteks pribadi, khususnya hukum-hukum tentang personal, pribadi gitu. Yaitu ukurannya harus ke situ. Nanti sama juga, siapa suami yang soleh? Ya suami yang menjalankan hukum-hukum kesuamian menurut Islam. Siapa istri solehah? Ya istri yang menjalankan hukum-hukum ya sebagai istri menurut Islam gitu. Itu nanti ukurannya. Makanya nanti kalau sudah berumah tangga kan, di samping dia wajib menguasai hukum-hukum pribadi, dia juga wajib menguasai hukum kerumah tanggaan. Begitu? Ya. Tadi di chat kayaknya sudah ada yang baik, Tad. Ini sudah ada, betul. Alhamdulillah ini. Dari Kak Afifa Atsmara. N-nya apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, monggo. Apa yang perlu disiapkan untuk kedua orang yang akan menikah terkait dengan ilmu agama dan kepribadian itu dan kepribadian Ustadz? Terima kasih. Nah, mangga Ustadz. Langsung saja. Ya. Yang pertama tadi sudah saya singgung, harus dimatangkan dan dituntaskan dulu kewajiban-kewajiban individu yang tadi sudah disinggung ya. Nah, kemudian yang kedua, mulailah belajar hukum-hukum kerumah tanggaan, termasuk hukum-hukum proses ketika menuju ke rumah tanggaan. Ya, nanti kita akan singgung zona di belakang, katakanlah hukum berkenalan dengan lawan jenis, hukum nanti ta'aruf gitu ya, hukum khitbah, hukum pernikahan hari H, sampai hukum rumah tangga. Nah, itu harus dipelajari tentu. Insya Allah nanti di bagian berikutnya kita akan coba mulai masuk ke situ. Tapi di awal saya ingin menunjukkan kerangkanya dulu gitu. Apa yang harus kita persiapkan? Pertama, mematangkan pribadi. Sehingga nanti begini, orang-orang muslim yang soleh tentu layak ya berpasangan dengan muslimah yang solehah, kan gitu ya. Memang begitulah dalam ayat. Jadi layakkan diri menjadi pribadi yang soleh, laki-laki maupun perempuan yang solehah, sehingga Allah mempertemukan kita juga dengan pasangan yang layak. Nah, nanti yang kedua baru pahami hukum-hukum yang terkait dengan kerumah tanggaan tadi gitu. Ya. Ini kerangkanya dulu ya. Nanti insya Allah secara detailnya hukum kerumah tanggaan akan dibahas di berikutnya. Dan di forum ini saya tidak akan lagi membahas hukum-hukum yang bersifat personal ya, tentang toharoh misalnya ya, tentang rukun sholat itu sudah kewajiban masing-masing mencari tentu ya. Bahkan itu harusnya kata ulama dituntaskan ilmunya sebelum balik, sehingga begitu balik tinggal running gitu. Nah, termasuk nanti mungkin kalau laki-laki sudah mulai belajar hukum kewajiban bekerja mencari nafkah walaupun baru untuk dirinya. Jadi itu yang perlu dipersiapkan. Nah, tinggal di mana dan bagaimana itu hukum-hukum rumah tangga kita kaji gitu ya. Sebenarnya banyak sih ya, kitab maupun Ustadz. Nah, salah satunya mungkin di forum ini nanti ya, pertemuan berikutnya kita akan mulai membedah tuh hukum-hukum kerumah tanggaan gitu. Cuma maksud saya adalah sebelum nanti ke sana, kerangkanya dulu. Disiapkan ilmunya, ilmu yang bersifat pribadi, keluarga, bermasyarakat. Kan kalau kita sudah berumah tangga pasti bertetangga kan? Iya, betul. Pasti bermasyarakat gitu. Itu harus paham juga hukum-hukumnya, bagaimana hukum bertetangga. Nanti juga apalagi bernegara nanti kaitan dengan kepemimpinan segala macam. Itu kita nggak mungkin berlepas diri dari itu semua. Ya. Jadi 4 ini berarti idealnya sih harus dikuasai ilmunya. Ya. Kewajiban pribadi, kewajiban dalam kerumah tanggaan, kewajiban dalam bermasyarakat, kewajiban dalam bernegara. Supaya nanti ketika kita berumah tangga, ini satu kesatuan sebagai amal soleh gitu. Pribadinya soleh, keluarganya soleh, bermasyarakatnya soleh, bernegaranya soleh. Nah, ini luar biasa. Itu ya. Tadi dari siapa? Kak Afifah. Nah, Kak Afifah ya. Baik, Ustaz.
memang ini sepertinya tidak apa ya ibaratnya, sudah tidak sabar pengen bertanya langsung gitu ya per kasus. Silahkan. Memang tidak masalah sih ya, semua orang pasti di sini memiliki masalah gitu tadi ya. Oke Tad, tapi ini masih ada juga nih yang bertanya Tad. Gak apa-apa tadi ya. Ini dari Zaura ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Wih semuanya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Waduh panjang banget nih. Afan Ustadz mau bertanya. Amin. Bagaimana cara menghilangkan trauma untuk melangkah ke jenjang pernikahan? Misalnya pernah pacaran, lalu ada kekerasan yang dilakukan oleh pasangan non halal. Ya. Nah, saat siapa menuju pernikahan, ada rasa takut. Biasanya hal ini terjadi pada perempuan. Bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya, syukran. Ya, baik. Trauma. Nah, yang pertama tadi, makanya yang pertama tadi dimatangkan kewajiban-kewajiban pribadinya dulu sebelum menjenjang pernikahan. Tapi kan matang itu bukan berarti kemudian tidak pernah berbuat dosa ya. Nah, termasuk matang ketika dia berbuat dosa, apa yang harus dia lakukan? Ya kan, jadi bertobat lah. Termasuk tadi kalau disebut pernah pacaran. Dan kemudian setelah itu tahu ternyata itu haram. Ya segera bertobat bersungguh-sungguh. Nah, termasuk katakanlah maaf misalnya pacarannya terlalu jauh melangkah misalnya ya. Maaf misalnya sampai melakukan perzinahan. Ya itu kan juga kalau kita tahu ilmunya, dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, tentu nanti laki-lakinya juga ya, kalau dia juga orang yang soleh dan paham agama, dia tidak akan mengungkit-ungkit persoalan itu. Kalau memang dia sepakat dan dia mau menerima apa adanya, jadi yang perempuannya menjelaskan apa adanya dan laki-lakinya juga mau menerima apa adanya, itu tidak akan jadi masalah dan tidak akan jadi trauma. Kenapa? Dia harus yakin bahwa ketika dia mau bertobat, Allah sudah tidak mempersoalkan lagi kan gitu. Allah saja tidak mempersoalkan masa lalu, asal dia mau memohon ampun dan bertobat. Tobat itu artinya back to, kembali ke jalan Allah, ya. Maka Allah pun memaafkan dan tidak mempersoalkan masa lalu. Nah, kenapa kita manusia harus mempersoalkan? Nah, kadang-kadang yang bikin trauma itu kan itu. Takut nanti diungkit-ungkit, mungkin ya, takut nanti dia tidak diterima apa adanya, takut dia dihina dan segala macam. Nah, makanya setelah itu layakkan diri gitu ya. Nah, ketika kita menjadi pribadi yang lebih baik, setelah dulu katakanlah berbuat dosa terus tobat dan menjadi lebih baik, maka insya Allah Allah juga akan berikan kepada kita pasangan yang memang layak untuk kita gitu. Yang mau mengerti kita, yang mau memaklumi masa lalu, karena tidak ada satupun ya kita yang masa lalunya bersih dari dosa gitu ya. Sehingga nanti kalau sudah saling menyadari itu, pernikahan itu menjadi ya titik awal untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Ya, jadi makanya pernikahan itu jangan menengok ke belakang, ya, mengungkit masa lalu masing-masing itu nanti akan jadi penyakit. Sudah, semua mulai dari titik nol, membina rumah tangga, memperbaiki diri dan rumah tangga menuju ya yang lebih baik di sisi Allah. Maka kalau pakai ilmunya insya Allah itu tidak akan jadi masalah, ya tidak akan jadi trauma. Trauma itu kan lebih ke arah ketakutan yang bersifat tidak beralasan sebenarnya ya, itu hanya psikis ya, hanya psikis kan. Nah, kalau semua mengikuti trauma mungkin nggak akan ada orang yang mau tobat dan nggak akan ada orang yang optimis menatap masa depan gitu ya. Kalau semua trauma. Jadi dihadapi itu dengan ilmu, insya Allah trauma itu hilang gitu ya. Baik, masih banyak Tad. Ya. Bacakan lagi tadi ya. Silakan. Mungkin kita sambil berjalan ya. Kalau belum puas, memang belum puas ya. Nanti kita bahas lagi. Ini karena awalan ya. Kita baca dulu per kasus juga, tapi tetap kerangkanya nanti akan disampaikan juga tadi ya, bahwa kerangka itu penting tadi ya, terkait dengan permasalahan kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya untuk membimbing suami yang belum menjalankan kewajibannya kepada Allah? Syukron. Ini udah menikah sepertinya. Baik. Ya, kepada
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa ada kewajiban yang bersifat pribadi, ada kewajiban yang bersifat sebagai suami. Kalau yang sudah berumah tangga ya. Ini perlu dipahami dulu. Nah, katakanlah kalau dia tidak sholat, berarti dia tidak menjalankan kewajiban sebagai pribadi. Ya kan? Tadi saya bilang harusnya itu sudah dia pahami, sudah dia jalankan sebelum menikah. Karena itu kewajibannya sebagai pribadi. Maka secara langsung sebenarnya ya istri itu juga tidak ada kewajiban untuk mengajarkan suami sholat secara langsung. Karena itu memang bukan kewajibannya sebagai istri gitu ya. Membimbing suami dalam bukan ranahnya kan. Nah, ini makanya ini jadi bermasalah kan ketika kewajiban pribadinya belum tuntas gitu. Nah, tapi kalau yang tidak dijalankan kewajiban sebagai suami ya, misalnya mencari nafkah gitu kan, memperlakukan istri dengan baik gitu ya, dan seterusnya nanti akan kita bahas. Nah, maka di situ istri wajib mengingatkan kewajibannya sebagai suami. Kalau tadi kan sholat, mengingatkan sebagai pribadi kan gitu. Ya istri hanya mengingatkan, ya, bukan membimbing mengajari sebenarnya. Terus kalau dia belum tahu kemana, istri mendorong agar suaminya belajar ke ustadz. Gitu ya. Karena gini, secara psikologis, itu akan sulit istri mengajari suami itu. Suaminya nggak akan terima. Walaupun dia mestinya nggak tahu. Ya ada rasa bakok di situ, ada rasa gengsi di situ, ada rasa yang kurang nyaman ketika suami itu diajari istri. Maka harusnya memang yang lebih tepat bukan membimbing atau mengajari, tapi mengingatkan. Ya, tapi ketika tadi istri mengingatkan suaminya untuk sholat, itu kan sebenarnya istri mengingatkan kewajiban personal suami kan, bukan kewajiban sebagai suami. Yang harusnya itu udah tuntas sebelum dia jadi suami. Nah, begitupun kewajiban-kewajiban sebagai suami itu harus dia pahami. Nah, istri mengingatkan. Misalnya tadi tidak nyari nafkah gitu ya, malas-malasan gitu. Ini dulu makanya harus dipahami supaya nanti kita menatanya tergambar gitu. Ya. Harusnya nih kalau yang ideal saya tidak perlu lagi ya mengajari ya termasuk sebenarnya mengingatkan harusnya istri saya tentang tadi ya dalam konteks akidah, toharoh, sholat, puasa, nutup aurat gitu ya. Kemudian berakhlak ya. Harusnya saya tidak lagi mengurusi itu dari istri saya gitu. Kenapa? Itu kan harusnya tadi sudah tuntas ketika sebelum berumah tangga. Nah, saya sebagai suami itu nanti tinggal menagih kewajiban dia sebagai istri. Karena itu yang menjadi hak saya kan itu. Kalau sholat kan bukan hak saya, itu haknya Allah. Paham ya? Jadi harusnya saya tidak menuntut dia sholat, tapi saya menuntut kewajiban dia sebagai istri yang harus dijalankan supaya hak saya terpenuhi. Itu dalam konteks suami istri. Cuma dalam konteks tadi sholat kan kewajiban amar ma'ruf secara umum saja ke siapapun gitu ya, termasuk mungkin yang kebetulan istri kita atau suami kita. Jadi kenapa saya alurkan kerangka dulu supaya kita bisa memilah dulu, ya mana kewajiban personal, mana kewajiban sebagai suami atau istri begitu. Makanya kalau ada istilah tadi membimbing suami itu sebenarnya kurang tepat juga. Harusnya yang membimbing suami itu ustadznya kalau memang katakanlah dia belum paham ya. Karena dulu mungkin nggak belajar, belum paham kewajiban personal, sholat, segala macam, maka istri mendorong suaminya supaya belajar lagi ke ustadz. Begitupun kalau suami belum paham hukum-hukum kerumah tanggaan, suruh belajarnya ke ustadz gitu. Nanti hasil belajar itulah yang diterapkan. Paling suami istri mengingatkan ya, lebih tepatnya bukan membimbing lah. Karena ini harus dipahami juga dalam konteks kehidupan rumah tangga, ada ya naluri bako, naluri mempertahankan eksistensi diri. Itu biasanya kalau suami diajari istri itu nggak terima lah gitu ya. Jarang suami yang ikhlas diajari istri itu nggak terima. Jangan kan diajari, diingatkan aja kadang-kadang ya tidak mudah nerima gitu. Nah maka mekanismenya harusnya bukan istri yang bimbing, tapi istri mendorong suami agar mau dibimbing oleh atau mau belajar ke ustadz atau ke orang lain lah. Gitu. Begitu sih.
Ya. Ya. Maaf ya. Subhanallah. Luar biasa, Tad. Tetap ya. Solusinya adalah kenali dulu diri sendiri tadi ya. Kenali dulu tanggung jawab atau haknya seperti apa. Iya. Posisi suami istri, bukan dari segi yang lain ya. Atau Ini coba masih sekarang ada. ini dah. Ayo, Masih ada ya? Oke, silakan. masih ada satu lagi, Tad, supaya Ya, silakan. lebih nyaman. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Waalaikumsalam. Maaf baru bergabung dan maaf jika sudah dibahas sebelumnya. Oh ya. Mau tanya apakah perjanjian pranikah itu perlu? Jika perlu, hal pokok apa yang perlu dibahas dalam perjanjian tersebut? Iya. Nah, perjanjian pranikah dalam apa? pengertian sebagai sebuah yang harus ada itu tidak ada ketentunya dalam syariat. Nggak perlu ada perjanjian pranikah. Yang ada adalah harus sepemahaman, sevisi semisi, ya, untuk pernikahan itu, gitu. Itu yang harus dipertegas. Jadi bukan perjanjian pranikah, itu nggak ada. Misalnya di sebelum nikah, nanti kalau kita nikah kamu nggak boleh cerai ya, misalnya nanti kalau itu nggak ada disyaratkan begitu ya. Tapi yang dibutuhkan adalah suami atau calon suami dan calon istri itu sudah satu visi, satu misi, satu pemahaman. Itu yang perlu penjajakan ketika ta'aruf itu nanti. Sehingga ketika saya memutuskan mau menikah dengan dia, itu memang sudah dari awal terbayang dan tergambar rumah tangga seperti apa yang akan kita jalankan gitu. Ya, karena nanti perjanjiannya cuma di akad itu. Nggak ada perjanjian antar kita. Perjanjiannya di akad itu nanti dengan Allah ya melalui walinya. Jadi yang penting bukan perjanjian pranikah, tapi apa yang harus ya dipahami oleh kedua belah pihak, visi misi ke depan tentang pernikahan ini apa gitu. Ya, landasannya apa, mau dibawa kemana, ya mau dilakukan ya atas dasar landasan apa, itu harus jelas dari awal tuh. Ya, makanya kan kenapa Rasulullah SAW kemudian menganjurkan kita dinikahi wanita itu karena 4 hal kan gitu ya. Betul. Ya, karena kecantikannya, karena hartanya gitu ya, karena keturunannya dan karena agamanya. Maka kata Nabi, fajfar bijatidin, tadi batsidak. Carilah yang karena agamanya, maka engkau akan selamat. Berarti agama itu harus dicari dulu, maksudnya dikenali dulu. Agama itu yang dimaksud bukan sekedar dia muslim atau muslimah, bukan. Baik nggak agamanya? Paham nggak dia hukum-hukumnya? Ya, minimal dia sudah paham belum hukum-hukum yang menyangkut kewajiban pribadi tadi, sehingga ketika masuk rumah tangga suaminya nggak perlu lagi ngurusin urusan itu harusnya. Nah, lebih ideal lagi dia juga sudah paham hukum-hukum kerumah tanggaan. Ini mungkin udah nggak sabar juga ya, hukum rumah tangga itu apa sih? Nah, nanti teman-teman beri. Iya. Jangan semuanya dijelaskan, Tad. Iya, kalau dijelaskan sekarang nanti selesai nanti ya. Oke, gini deh, Nabi ya. Mungkin saya minta ini nih ke peserta, coba sekarang silahkan tuliskan di chat, ya sebutkan apa saja kewajiban sebagai pribadi, apa saja kewajiban sebagai suami, apa saja kewajiban sebagai istri. Coba silakan. Ya. Silakan sekali lagi, khawatir ada yang sinyalnya putus-putus. Sekali lagi, pertanyaannya. Jadi yang pertama, ya coba sebutkan contoh-contoh lah ya, kewajiban sebagai personal, sebagai pribadi. Yang itu nggak ada hubungannya dengan kerumah tanggaan. Yang kedua, sebutkan kewajiban sebagai suami. Ini kalau yang laki-laki lah. Ya. Jadi kalau yang laki-laki berarti sebutkan kewajiban sebagai pribadi dan sebagai suami. Kalau yang perempuan, sebutkan kewajiban sebagai pribadi dan sebagai istri. Di chat ya? Di chat silakan. Oke, silakan. Nanti akan jelas dapat ya pertanyaannya ya. Nanti akan dapat door prize. Door pertanyaannya jelas itu ya jelas sepertinya Tad. Ya. Silakan untuk tulis di chat supaya tambah semangat. Saya bilang tadi ada door prize. Door prize-nya makan di rumah masing-masing. Yuk, silakan untuk tulis. Karena ini penting memang, Tad. Penting banget, Tad. Iya, jadi kita memetakan kewajiban dulu. Pribadi.
kewajiban pribadi dan kewajiban sebagai suami, itu kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan, kewajiban sebagai pribadi dan kewajiban sebagai istri. Coba. Ya, bukan hanya kewajiban sebagai istri saja, tapi kewajiban kita sebagai hamba Allah misalnya. Ya, itu pribadi itu. Sebagai pribadi, ya. Silakan, Kak Nafisah. Itu baru kewajiban istri. Kak Niki juga. Nah, ada nih contohnya nih yang udah lengkap. Iya. Sudah ada yang masuk ya chatnya. Ini dari karena pisah, kewajiban istri taat kepada suami. Masa cuma itu? Sebutkan yang lainnya. Yang diingat baru satu ya. Banyak kewajibannya. Ya. Sebentar. Saya ini apa? Ambil charger dulu. Yo, jangan takut salah. Kalau salah nanti dijelaskan. Kemarin-kemarin ada katanya memasak bukan tanggung jawab istri katanya gitu ada itu. Ya. Nanti kita bahas. Ada yang pemahamannya di sini. Nanti kita bahas ya. Siap. Ini ada coba nih dari Niki. Kewajiban pribadi, sholat, nutup aurat, puasa, dakwah, dan lain-lain. Ya, betul. Kewajiban personal. Ini dari Afifah. Salat wajib, bisa mengaji, paham sunnah dan wajib agama. Kewajiban sebagai istri, bisa memasak, bisa mengajari anak nanti, bisa bersih-bersih rumah, bisa membantu keuangan. Wih. Keuangan suami. Ini dari TH. Kewajiban pribadi, salat, ngaji, dan sebagainya. Kewajiban suami, memberikan nafkah, mempergauli istri dengan baik, mendidik anak-anak dan istri, bertanggung jawab pada istri. Kewajiban istri taat pada suami, berhias, izin ketika keluar rumah, tidak boleh mengadu ke ortua. Ini udah lebih lengkap nih ya. Dari TH. Oke. Kemudian dari Niki lagi nih. Apa tadi? Istri melayani kewajiban suami, istri. menyenangkan jika dipandang, tidak keluar rumah jika nggak ada izin, dan lain-lain. Woi, sudah mulai agak paham nih ya. Supaya sudah lebih siap kayaknya. Atau jangan-jangan sudah nikah malah? Sudah nikah itu. Oh sudah, pantas sudah. Ya. Nah harusnya sebelum nikah juga sudah paham tuh rinciannya. Kewajiban sebagai pribadi, sholat 5 waktu, berdakwah, menuntut ilmu, berbakti ke orang tua. Ya, sip, betul. Itu baru pribadi. Sebagai istri. Akhwat semua sih ini ya. Sebagai istri, kewajiban sebagai istri, mana coba tadi? Ini nih. Sebagai istri, taat kepada Allah, taat kepada suami, mendidik anak, melayani suami. Kewajiban pribadi, sholat, puasa, masalah fikih, kewajiban istri, taat pada suami, mengurus rumah, menjaga kehormatan diri dan keluarga, menjadi nuratul bait. Wah, ini sudah lebih jauh nih, sudah lebih paham ya. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih detail. Tuh kan sudah nikah. Kemudian apa nih? Kewajiban istri melayani suami dengan baik, mengurus anak dengan baik. Iya, apalagi kalau sudah nikah ya, ini bukan hanya harus paham, sudah mempraktekkan kan. Nah, yang bahaya sudah nikah, nggak paham kewajiban masing-masing, apalagi mempraktekkan, itu sulit dan relatif mustahil akan terwujud keluarga sakinah. Ya, karena sakinah itu buah dari pelaksanaan kewajiban suami kepada istrinya, kewajiban istri kepada suaminya. Nanti berbuahnya sakinah gitu. Ada lagi Tad di bawahnya nih. Kewajiban pribadi, salat, puasa, dakwah, nutup aurat, baca Al-Quran, tajwid, taharah, berarti orang tua, berbuat baik pada suara. Nah, oke, sip. Kewajiban sebagai istri, membantu dan mendukung suami dalam kebaikan, taat pada suami, menyiapkan keperluan suami, mendidik anak dengan baik, membuat rumah jadi nyaman. Ini kalau belum nikah, berarti ini sudah siap nikah. Kalau sudah nikah, insya Allah menjadi istri yang solehah. Kewajiban istri kepada suami, patuh dan nurut kepada suami. Ya, kan harus ada batasan. Patuh dan nurut kalau bukan dalam maksiat. Memasakin suami dan anak. Beres-beres rumah. Sebagai istri ngurus suami dan anak. Melayani suami, taat kepada suami, patuh kepada Allah, dan suami mendidik anak. Kewajiban sebagai istri adalah taat pada semua perintah suami selagi menyuruh pada yang ma'ruf. Mampu mengelola rumah tangga dengan baik. Terutama dalam masalah perdapuran.
mampu menjadi pakaian terbaik bagi suami dengan tidak membuka aib rumah tangga. Kewajiban istri terhadap suami, itu taat kepada suami, bermuka manis dan menyenangkan suami, menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami, mencari kerelaan yang menarik kemarahan suami, paham masalah ranjang, kewajiban pribadi, sholat, puasa. Oke. Ya, alhamdulillah pada umumnya sudah mulai menjurus ya. Nah, nanti tentu Betul, kita betul. coba petakan, kita rinci satu persatu. Karena itu, nanti saya tidak akan lagi membahas kewajiban-kewajiban pribadi ya. Saya tidak akan membahas itu. Itu silakan masing-masing sudah berkewajiban. Nah, yang akan saya bahas nanti tentang kehidupan rumah tangga dari mulai pra, hari H, dan pengelolaan dalam rumah tanggaan dan termasuk nanti ketika punya anak tentu ya. Alhamdulillah, Nabi ya secara umum sudah mulai menjurus ya walaupun belum lengkap ya. Tapi intinya setidaknya sudah bisa memilah dulu lah ya. Memilah dulu mana kewajiban personal, mana kewajiban sebagai suami dan istri, gitu ya. Iya. Nanti bulan lagi hukum nanti istri bekerja boleh enggak, dan itu kan hukum rumah tangga. Betul, betul, betul. Itu masih pembahasan untuk part selanjutnya. Baik. Termasuk tadi katanya itu masak kewajiban suami apa kewajiban istri gitu. Apa istri nggak Jangan wajib masak dijawab. gitu. Nanti kita bahas ya. Kita bahas nanti. Oke, iya. Atau mungkin ini ini tadi kan sudah dilihat ya, yang sudah paham. Bahkan ada yang sudah nikah, ada yang belum juga. Ini kebanyakan ahwat nih Tad. Ikhwannya ini mana ya? Bahaya Iya, banget tadi ya. harusnya Kalau ini dengan misalnya Ikhwan juga, betul. Kalau yang dengan paham Ikhwan hanya satu juga ini. pihak, berat juga. Jadi memang harusnya Ikhwan juga paham hukum-hukum perkeluargaan ya. Nanti jangan sampai yang siapnya akhwatnya saja, Ikhwannya nggak siap, repot. Nanti jomplang. Apalagi Ikhwan kan sebagai qawam ya, sebagai pengendali, sebagai penanggung jawab rumah tangga. Dia harus menjadi drivernya keluarga itu. Ini kalau drivernya nggak paham hukum-hukum, walaupun istrinya paham, ini repot. Malah mungkin Saya kebayang gini, Tad. Ya. Halo, kebayang gini. Tadi kan Iya, yang ya. Ustadz bilang memilih itu ada 4 kategori, Tad. Terus kalau ada orang yang memilih dengan wajah ataupun ketampanan mungkin juga sah-sah saja tadi ya, halal ya. Cuman lebih berat halal, mungkin. tapi iya itu nanti justru akan menghancurkan tatanan kehidupan rumah tangga kalau landasannya itu. Karena kan kecantikan Misal itu akan gitu pudar. Tad. Misal gini Tad. Misalnya ada opa-opa yang ganteng gitu kan. Terus dia mau menikahi seorang wanita. Dan dia terkenal, dia mau masuk Islam gitu kan. Tapi dia nggak tahu agama itu Tad. Nah itu ya seperti itu apa akan dalam ilmu bertahannya ini? tidak lama. Ya secara ini sih sah-sah saja, halal-halal saja, tapi itu tidak akan membawa kesekinahan. Itu hanya di awal-awal saja. Nanti kecantikan bisa pudar, dia bisa berpaling kepada yang lebih cantik, kan begitu. Kalau landasannya itu kan. Kalau misalnya begitupun nanti misalnya belum ya. Kalau mukanya belum bisa dioles tadi ya. Betul. Artinya gini, kalau landasannya kecantikan itu kan masih hawa nafsu sebenarnya ya. Belum pemahaman keagamaan. Kan nanti yang akan menjalankan roda kehidupan kan bukan kecantikannya, pemahamannya gitu. Maksud apa kata Nabi? Dahulukan yang agamanya dulu. Yang tiganya kalau ada alhamdulillah, keempat-empatnya. Kalau tidak, paling tidak yang utama agama itu insya Allah akan selamat gitu kata Nabi. Ya. Dan itu tadi mungkin kalau cantik kan relatif dan bisa di-upgrade gitu ya. Dan itu biasanya kalau dalam rumah tangga kan kalau menyangkut fisik itu di awal saja pernikahan. Kalau sudah ke sana itu bukan lagi fisik, itu lebih ke arah kasih sayang, bukan lagi cinta, bukan apa fisik. Ya fisik mungkin perlu tapi bukan itu yang utama. Sudah karena sikap perilaku ya kita saling memahami, kita saling menjaga, kita saling menyayang itu akan tumbuh tuh. Gitu. Dan itu butuh ilmu ya. Banyak kasus lah orang yang menikah karena kecantikan ya tidak bertahan lama.
Ya, nanti istrinya juga akan merasa tinggi hati dengan kecantikannya. Bahkan yang bahaya adalah ketika dia juga memperuntukkan. Kalau dia tidak solehah, itu kecantikannya akan diperuntukkan untuk selain suaminya juga. Dia dandan keluar gitu kan. Maka yang penting solehahnya dulu. Bahaya. Nah, memang lebih baik solehah walaupun cantik daripada jelek tapi tidak solehah. Iya, betul. Baik, itu dari sisi tadi ya, pengelompokan dulu lah. Kewajiban yang wajib kita kuasai berarti kewajiban bersifat personal, kewajiban bersifat kerumah tanggaan, kewajiban sebagai masyarakat, anggota masyarakat, dan kewajiban masalah kenegaraan atau kepemimpinan. Karena nanti rumah tangga kita nggak akan bisa terlepas dari semua kewajiban itu. Ya, langsung atau tidak langsung gitu ya, pasti akan terpengaruh. Nah, itu yang harus kerangkanya ke sana. Kemudian yang kedua, tentu harus kita sadari betul bahwa pria dan wanita itu sama kedudukannya di hadapan Allah. Ya, laki-laki tidak lebih mulia dari perempuan, begitu pun sebaliknya, kecuali karena ketakwaan. Kan gitu ya. Nah, takwa itu berarti kewajiban personal plus kewajiban masing-masing. Suami yang soleh itu adalah yang secara hukum pribadi dia jalankan dan hukum kesuamian dia jalankan. Ya, istri yang solehah adalah kewajiban pribadi dia jalankan dan kewajiban keistriannya. Malah haram kan kalau suami melakukan kewajiban istri dan istri melakukan kewajiban suami. Ditukar misalnya kewajibannya, kan haram malah. Dan itu berarti bukan suami yang soleh. Ya. Tadi misalnya, Pak udah Bapak ngurus rumah dah, saya yang nyari nafkah misalnya kata istrinya. Itu malah dosa dua-duanya. Ya. Kenapa? Karena itu bukan kewajiban dia. Dan berikutnya harus kita sadari, yang membagi itu bukan kita, tapi Allah lewat Rasulnya. Jadi yang membagi kewajiban itu Allah dan Rasulnya. Maka berarti kalau kita menjalankan pembagian yang Allah tetapkan itulah yang bertakwa. Sehingga misalnya kalau kewajiban suami adalah ini, kewajiban istri adalah ini, maka dia ketika melakukan itu karena Allah kan yang memerintahkan itu. Sehingga landasannya adalah ketakwaan. Nah, yang membedakan terus laki-laki dan perempuan juga adalah punya naluri atau punya potensi yang sama, fitrah yang sama. Yakni punya yang bersifat naluriah dan kebutuhan jasmaniah. Pasti ada keinginan-keinginan yang bersifat naluriah dan pasti juga ada keinginan-keinginan yang bersifat jasmaniah gitu. Ya. Ya kalau naluriah misalnya ingin punya harta, ya ingin dihargai, ingin punya jabatan, ingin menghamba, ingin mencintai, dicintai, tertarik kepada lawan jenis, itu semua punya kan. Ya. Kalau kebutuhan jasmani misalnya ingin makan, ingin minum, BAK, istirahat, itu sama. Nah, kemudian laki-laki dan perempuan juga diberi potensi akal. Nah, akal inilah yang nanti dipakai memahami hukum syariat untuk memenuhi keinginan yang bersifat naluriah maupun keinginan yang bersifat jasmaniah. Laki-laki dan perempuan sama-sama ingin makan. Pasti kan? Nah, ketika dia mau memenuhi rasa makan itu, dia gunakan akalnya memahami syariat Allah, makanan apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dan bagaimana tata cara makan. Nah, dua-duanya wajib memahami itu. Termasuk dua-duanya pasti punya keinginan terhadap lawan jenis kan? Iya. Itu normal. Ingin tertarik kepada lawan jenis itu boleh nggak? Waduh, itu mah boleh. Harus, iya. Harus dan malah nggak ya, dosa. boleh. Tuh, dan ketika ada ketertarikan kepada lawan jenis itu nggak dosa. Nanti dosa tidak dosanya adalah ketika pemenuhannya. Lewat nikah atau lewat zina kan gitu kan. Justru yang bahaya adalah kalau tertarik kepada sesama jenis. Ini problem, ya. Tapi kalau tertarik kepada lawan jenis, senang kepada yang cantik atau yang ganteng, itu fitrah, itu naluriah, tidak dosa. Cuma memenuhi keinginan itu dengan apa? Dengan sesuai syariat atau sesuai hawa nafsu, kan itu aja nanti yang membedakan. Berarti kalau sesuai syariat mulia, takwa, kalau hawa nafsu berarti hina, dosa kan gitu. Nah, berarti tidak boleh laki-laki merasa lebih hebat, lebih unggul, lebih mulia dari perempuan, tidak. Ya, yang membedakan mereka apa? Ketakwaan. Nah, takwa bagi suami apa?
melaksanakan kewajiban pribadi dan menjalankan kewajiban sebagai suami. Tak istri yang soleh mana? Menjalankan kewajiban pribadi dan menjalankan kewajiban sebagai istri. Ini baru suami istri soleha. Nanti lagi kalau sudah punya anak, kewajiban pribadi, kewajiban suami, kewajiban orang tua. Gitu kan? Kewajiban pribadi, kewajiban istri, kewajiban orang tua. Nambah lagi kewajiban. Nah, itu baru disebut keluarga yang sakinah atau yang soleha. Gitu. Nah, kerangkanya begitu. Nah, sehingga kita perlulah mengenal dulu pada diri kita ini ada keinginan-keinginan apa sih, gitu ya, dan cara memenuhinya bagaimana. Gitu. Maka termasuk juga ingin harta nanti ya ketika sudah berumah tangga maupun belum, itu kan fitrah, naluri, silahkan saja. Nah, yang penting keinginan-keinginan itu wajib dipenuhi dengan cara yang sesuai syariat. Gitu. Makanya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah ila akhiril ayah." Dihiasi manusia itu dengan kecintaan atau keinginan terhadap ya wanita, ya anak-anak, gitu kan? Jenis. Wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, dan juga ya harta-harta kekayaan berupa emas dan perak, gitu. Ya. Jadi lumrah ingin punya kebun, ingin punya ternak, kalau sekarang mungkin ingin punya mobil, ingin punya rumah bagus, itu fitrah, naluri. Ya, jadi keinginan itu ya harus ada. Cuma tadi yang membedakan kita dengan hewan, keinginan itu dipenuhi dengan apa? Dengan ilmukah, yakni hasil pemahaman kita terhadap Islam, atau dengan hawa nafsu. Kalau dengan hawa nafsu, ya apa bedanya dengan hewan kan gitu? Karena dia nggak punya akal. Kalau hewan sebenarnya bukan karena hawa nafsunya, tapi dia memang nggak paham mana halal mana haram gitu. Nah maka sekali lagi dalam pandangan Islam berarti laki-laki dan perempuan adalah sama, diberi naluri, kebutuhan jasmani dan akal. Kemudian sama-sama diberikan petunjuk hidup, ya, Quran dan Sunnah. Artinya dua-duanya sama-sama berpeluang menjadi takwa dan berpeluang menjadi penghuni surga, gitu kan? Nah, bahkan manusia diciptakan dengan penciptaan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dalam konteks inilah kemudian semua laki-laki dan perempuan mengasah diri, memenuhi naluri, kebutuhan jasmani dan tuntutannya dengan menggunakan akalnya untuk talabul ilmi. Makanya talab ini kan kewajiban fardiyah ya. Nah, nanti ketika kita mulai masuk ke jenjang rumah tangga, sama, itu pun dalam rangka memenuhi naluri dan kebutuhan jasmani, ya, baik diri maupun pasangannya sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya contohnya, kan suami pasti lapar tuh, pengen makan. Ya kan? Nah, sebelum menikah kan mungkin dia memenuhi sendiri kan? Serba sendiri. Serba sendiri, ke wartegnya sendiri. Begitu sudah punya istri kan tetap dia lapar ingin makan. Nah, tapi sudah ada yang memenuhi. Ya. Nah, tapi kan tentu dengan ukuran Islam memenuhinya dengan cara yang halal dan dengan tata krama dan cara yang sopan, misalnya kan. Nah, sehingga kenyangnya terpenuhi dengan cara yang halal. Dan begitu seterusnya. Ya, termasuk maaf. Tad, ini ada pertanyaan lagi. Iya, silakan. Pertanyaan lagi, Tad. Nggak apa-apa ya? Iya, silakan sambil berjalan, silakan. Sambil berjalan lagi ya. Nah, ini nih. Dari Kak Revi, Oktav Priyanti. Assalamualaikum. Mohon maaf. Bertanya katanya ya. Jika seorang istri tidak menjalani pekerjaan rumah ataupun seperti memasak, apakah jatuhnya berdosa atau tidak? Tetap kan ingin dibahas yang itu. Mungkin kasih bocoran dikit aja. Yang itu. Ini deh, saya balik tanya. Saya balik tanya aja deh. Itu kewajiban istri bukan? Coba. Silakan. Yang ditanyakan itu kewajiban istri atau bukan? Ayo. Iya, udah nggak sabar ya, pengen langsung ke itu ya. Iya. Apalagi yang sudah nikah mungkin.
atau mungkin pengen ada pembenaran itu bahwa itu bukan tugas istri. Tuh dijawab katanya kewajiban tuh katanya. Istri, katanya. Nah sekarang kalau kewajiban tidak dijalankan dosa apa tidak? Enggak tuh. Coba silakan jawab. Kalau itu kewajiban, terus kalau nggak dijalankan dosa apa tidak? Silakan jawab. Nah itu udah dijawab sendiri. Itu sudah ada yang sudah terjawab jawab, kan? Nah tinggal mungkin nanti memahami landasannya ya, kenapa itu wajib. Karena mungkin ada yang memahami tidak wajib gitu ya. Nah ini yang detailnya nanti kita akan bahas lah ya, kenapa itu kewajiban istri. Tapi intinya itu kewajiban istri kalau tidak dijalankan berarti istrinya berdosa. Disinilah suami wajib mengingatkan. Gitu. Saya sengaja tidak masuk ke situ dulu supaya tadilah kerangkanya dulu ya. Kerangkanya bahwa suami istri kan punya naluri, punya keinginan, punya kebutuhan jasmani kan. Nah itu harus dipenuhi oleh pasangannya. Maka berikutnya harus kita sadari suami istri itu pasangan. Ya. Tadi di ayat disebutkan ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ya adalah ya kami jadikan bagi kalian pasangan min anfusikum dari diri kalian sendiri ya. Pasangan itu kan harus berlawanan tapi dari jenis yang sama untuk saling melengkapi. Kanan pasangannya kiri kan gitu ya. Atas bawah gitu. Nah, laki perempuan itu pasangan. Ya, artinya harus berlawanan tapi jenisnya sama. Min anfusikum, jadi sesama jenis manusia. Maka bukan pasangan kalau laki-lakinya manusia, kemudian yang perempuannya binatang misalnya. Itu bukan pasangan, walaupun berlawanan laki perempuan. Atau kalau sama-sama laki-laki bukan pasangan. Ya. Pasangan itu laki-laki dengan perempuan tapi dari jenis yang sama. Min anfusikum. Untuk apa? Wa ja'ala itaskunu ilaiha, agar kalian merasa sakinah, merasa tenang. Nah, kapan sakinah itu muncul? Nanti kuncinya adalah tadi, suami menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak istrinya, sehingga istrinya sakinah, tenang. Istri menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak suaminya, sehingga suaminya tenang, itulah suami istri sakinah. Nah, gitu kan. Makanya kalau nggak paham kewajiban, nggak akan ada sakinah. Itu kerangkanya. Nah, maka sebenarnya kita harus memahami betul bahwa pasangan kita juga punya keinginan gitu ya, yang bersifat naluriah maupun keinginan bersifat jasmani itu harus kita penuhi. Cuma tadi ketika belum menikah dipenuhi masing-masing, kalau sudah menikah dipenuhi oleh pasangan kita. Gitu. Insya Allah ditaati kalau dipenuhi ya, Ted. Iya. Misalnya Kang Nopi kan apa yang ingin dipenuhi dari istri misalnya? Istrinya nurut kan, taat kan? Oh iya, taat. Nah, kalau istrinya taat, tenang nggak? Sangat, Ted. Iya, sakinah berarti kan? Sakinah berarti. Coba kalau istrinya membangkang. Tidak sakinah kan? Gak ngena. Iya. Atau sebaliknya, coba apa yang diinginkan istri dari suaminya? Dicukupi. Nah, ya, salah satunya misalnya berlaku apa? Ya mencukupi nafkah itu paling apal biasanya. Dicukupi nafkah yang halal dan banyak itu pasti keinginannya kan itu. Dan banyak. Daripada sedikit tapi haram, mendingan banyak tapi halal. Luar biasa. Nah, coba kalau misalnya Kang Nopi nggak kerja, malas-malasan, kira-kira hak istri terpenuhi nggak? Ya nggak bakalan. Enggak. Terus istrinya sakinah nggak? Tidak. Ya kan? Ya, jadi sakinah itu buah. Buah ketika hasil ketika kewajiban itu dijalankan sehingga hak pasangannya terpenuhi. Makanya tadi saya tekankan di awal, kewajiban pribadi saja itu kesolehan pribadi saya itu belum cukup untuk mensolehkan keluarga. Ya. Itu kalau kewajiban pribadi itu bukan mensakinahkan keluarga tapi mensakinahkan diri sendiri. Dengan zikir jadi tenang ya kan, dengan sholat usul jadi tenang. Jadi yang sakinahnya pribadi.
bukan keluarga. Tapi kalau hukum keluarga yang sakinahnya pasangan, suami istri. Gitu. Paham ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Begitu. Kita kasih kesempatan lagi, Tad. Silakan. Sambil berjalan silakan. Saling bertanya lagi. Yuk silakan. Jangan ragu-ragu. Bertanya saja dulu. Insya Allah dijawab. Insya Allah dijawab. Berarti paling tidak yang harus dipersiapkan bagi yang belum menikah ya, minimal 2 kewajiban tadi, minimal. Pribadi dan kerumah tanggaan. Sebagai suami atau? Ya. Syukur-syukur sih keempat-empatnya tadi ya, sebagai anggota masyarakat juga gitu ya. Supaya lengkap. Minimal 2 itu. Sepertinya sudah pada paham tadi ya. Paham, iya, baik. Kalau sudah paham. Insya Allah. Ya. Tinggal dijalankan mungkin ya. Betul. Ya, tinggal mempersiapkan diri. Nah, maka saya ingin barangkali ya, sebelum nanti kita coba tuntaskan. Pertama sekali lagi, kenali dulu kewajiban pribadi, solehkan pribadi sebelum masuk ke rumah tangga. Akidahnya, ya, ibadahnya, yakni toharoh, ibadah, wabil khusus sholat dan puasa. Kemudian akhlaknya, ya, pakaian, makanan, minuman, ya. Kemudian berbakti ke orang tua. Itu dulu loh, dikenali dan dikuatkan gitu. Terus nanti tergantung oleh laki-laki berarti segera pahami apa saja kewajiban sebagai suami, ya. Nah, termasuk nanti harus dipelajari tuh hukum-hukum tentang talak, ya, hukum-hukum tentang iddah, hukum-hukum tentang itu dikuasai. Yang perempuan berarti menguasai itu hukum-hukum sebagai istri, ya. Nah, terus termasuk juga dia harus paham tuh hukum tentang talak, hukum tentang iddah, tentang rujuk. Bukan berarti siap-siap mau cerai, bukan maksudnya. Itu hukum rumah tangga termasuk itu. Sehingga nanti kalau kita paham, kita jadi hati-hati gitu, ya. Dan kalau toh misalnya Allah takdirkan terjadi perceraian pun itu berdasarkan ilmu gitu loh cerainya. Karena kalau dalam ayat kan disebutkan, jadi kalau bercerai dengan baik-baik, kalau rujuk ya dengan baik-baik. Jangan sampai cerainya karena hawa nafsu kan gitu. Jadi cerai pun ada ilmunya. Iya. Sepertinya ada yang bertanya. Ya. Apakah calon istri harus belajar mengenai kewajiban suami supaya bisa diingatkan? Itu lebih baik. Betul, itu lebih baik. Ya. Paling tidak ketika belum menikah itu kewajiban masing-masing dulu. Dan lebih baik lagi dia juga paham kewajiban pasangannya supaya nanti bisa menjalankan kewajiban mengingatkan. Ya jika perlu ditulis tuh di kamar kewajiban suami apa saja, kewajiban istri apa saja, tinggal diingatkan. Mas, yang nomor 5 belum, gitu ya. Atau jangan terbalik, Tad. Jangan terbalik. Nah, atau supaya jangan terbalik juga betul. Iya. Ya ini lebih baik lagi tentu ya. Jadi, tapi kan wajib tahu saja, kan tidak wajib menjalankan. Tapi kalau suami wajib mengetahui dan wajib menjalankan kewajiban dirinya. Betul. Jadi harus tahu juga supaya mengingatkan. Tapi yang wajib tahu pertama adalah pihak masing-masing karena dia yang akan mengamalkan. Begitu. Luar biasa ya. Ternyata selama ini kita baru paham gitu ya. Ada kesolehan individu, ada kesolehan keluarga ya. Bahkan ada termasuk nanti ada kesolehan pemimpin, itu beda lagi. Pemimpin, beda lagi ya. Iya. Misalnya kalau pemimpin, ada pemimpin nih. Dia hafal 30 juz. Itu sebagai pemimpin atau sebagai pribadi? Pribadi kayaknya. Iya kan? Berarti kalau ada pemimpin hafal 30 juz, sebagai pemimpin dia nggak soleh atau nggak hebat. Karena tugas pemimpin bukan di menghafalnya. Apa tugas pemimpin? Amanah. Nah, menjalankan hukumnya kepada rakyat, kan gitu loh. Adil kepada rakyatnya berdasarkan Quran. Dia memutuskan perkara berdasarkan Quran. Nah, itu baru fungsi pemimpin. Kalau hafal 30 juz, kalau sholat duha, sholat tahajud, itu bukan kewajiban dalam ranah
dia sebagai pemimpin, tapi itu kewajiban dalam ranah dia sebagai individu kan gitu ya. Makanya beda sama tadi. Oke, tadi ada masuk pertanyaan lagi. Ini masih masak. Masak kan? Itu kewajiban suami apa istri? Ini masih masak kan. Masih masak ya. Masih masak kan. Apa dibahas sekarang aja atau nanti? Sebenarnya sih ini akan dibahas ya, tapi nanti sudah masuk ke hukum rumah tangga gitu. Sekarang ini dulu kerangkanya dulu. Saya kenapa perlu menjelaskan kerangkanya dulu? Karena gini ya, perilaku orang berubah karena pemahaman kan gitu ya. Betul. Kalau berubah pemahaman, berubah sikap dan perilaku. Nah, pemahaman apa yang harus kita miliki kan gitu? Dan apa yang harus berubah? Ya pemahaman tentang pribadi, pemahaman sebagai suami, itu dulu. Gitu ya kerangkanya. Kita tidak akan jadi suami yang soleh kalau tidak paham hukum-hukum kesuamian. Gitu. Kita hanya paling jadi pribadi yang soleh kan gitu. Sama juga istri begitu. Ya, insya Allah nanti. Tapi ya udah bocorannya itu kewajiban istri gitu aja. Udah dibocorkan ya tadi sebenarnya tadi ya. Tapi gimana penjelasannya? Ya nanti berarti. Nanti, detailnya nanti. Oke, yang lain mungkin ada 8 menit kurang lebih. Sambil menunggu pertanyaan lagi. Tad, mungkin apa ya, bekal untuk yang sekarang hadir itu intinya yang Ustaz sampaikan tuh poinnya itu yang paling benar-benar harus dipegang itu apa tadi? Ya. Diulangi lagi aja nggak apa-apa. Gitu. Jadi mensolehkan diri dulu sebelum melangkah ke kehidupan berumah tangga. Gitu. Mensolehkan diri itu apa? Ya memahami hukum-hukum yang terkait dengan kewajiban pribadi. Supaya nanti ketika mau menikah itu nggak jadi beban dalam, karena nanti kan gini, kalau dia kewajiban pribadi aja belum paham gitu ya, terus dia harus memahami kewajiban keluarga, itu kan jadi berat bebannya. Ya, betul. Sehingga nanti landasannya nggak kokoh. Saya dulu pernah begini, waktu saya mau nikah itu, saya kan konsultasi dengan ustadz saya ya, saya bilang, Ustadz saya mau nikah, oh ya bagus lah, tapi saya mau menikah dengan non muslim gitu. Maksudnya ya saya islamkan gitu, nanti saya baru nikahi gitu. Saya kan punya dapat pahala untuk mengislamkan dia kan gitu loh. Pandangan saya begitu. Jadi saya maksudnya bukan nikahnya dengan non muslim, mau nyari yang non muslim mau saya islamkan gitulah. Baru saya nikahi kan gitu. Kata ustadz saya, niatmu bagus tapi nyari masalah katanya gitu. Maksudnya gimana tuh Ustadz? Gini loh, kamu kan waktu itu kan saya sudah aktif juga ya di dakwah kampus di dakwah gitu. Kata guru saya begini, kamu kan sekarang sudah terbina gitu ya untuk dakwah, untuk ke masyarakat gitu. Ibaratnya kamu sudah melangkah ke 10, lah istrimu baru 1 gitu, baru mau mulai 1. Nah itu bisa jadi waktumu habis untuk nyeret-nyeret istri, ngajarin segala macam, itu berat sekali. Nanti kewajibanmu yang ke masyarakat itu nanti terbengkalai gitu. Nah, kenapa nggak cari yang sudah sama-sama melangkah gitu loh? Ya syukur-syukur sudah, katakanlah kalau tahu beda nggak jauh lah gitu ya. Saya 10 dia 8 misalnya kan. Nah 8 itu apa? Berarti kewajiban pribadi udah tuntas dia. Saya nggak perlu lagi nyuruh dia nutup aurat gitu kan. Saya nggak perlu lagi nyuruh dia sholat, saya nggak perlu lagi nyuruh dia ya ngaji gitu ya. Itu kan sudah berjalan. Nah, itu yang dimaksud carilah wanita yang baik agamanya. Artinya minimal kewajiban pribadinya sudah berjalan. Ya, dia sudah soleh secara pribadi. Nah, baru sama-sama melangkah kewajiban sebagai suami atau istri gitu loh. Baru itu dikawal bersama. Yang kewajiban pribadinya dijalankan masing-masing, saling mengingatkan. Nah, yang kewajiban rumah tangganya saling memenuhi hak pasangannya. Makanya kan nggak boleh tuh misalnya ada suami hanya mementingkan ibadah dirinya, rajin ibadah, tapi istrinya nggak disentuh-sentuh misalnya. Itu dosa, itu berarti zalim dia. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, intinya apa? Melayakkan diri ya dengan akalnya itu mendapatkan ilmu ya, baik yang pribadi maupun yang berikutnya. Kemudian tentu fisiknya juga dipersiapkan, jangan sampai nanti mau nikah sakit-sakitan gitu ya.
Maka dari sekarang makanannya dijaga halal thayyib, olahraga, istirahat yang cukup. Saya pernah baca kemarin ada wanita yang semasa kuliah dia tiap hari makan mie instan itu. Begitu dia lulus, sekitar usia berapa ya? 25 tahunan, hanya seminggu 2 kali harus cuci darah. Nah, kan akibat apa? Ya makanannya tidak halal thayyib, begitu berumah tangga, itu dia jadi repot. Bahkan dia nggak sempat rumah tangga ya. Bukan hanya jadi beban suami, nanti dia jadi beban buat anaknya nanti. Dan ingat, kesehatan kita juga berpengaruh kepada, misalnya kesehatan sperma kita, berarti berpengaruh kepada kecerdasan anak-anak kita kelak. Maka hindarilah makan makanan yang tidak thayyib ya, yang berbumbu, yang berwarna, yang berasa, yang bukan alami gitu. Jadi kita sudah harus mempersiapkan diri nanti jadi suami yang sehat, jadi istri yang sehat kan gitu. Ya. Kemudian juga sudah dibiasakan talabul ilmi, dakwah, ya bekerja, itu sudah dibiasakan. Sehingga nanti ketika berumah tangga udah nggak kaget gitu. Ya kemudian belajar kepemimpinan, ya terutama yang laki-laki, mengikuti organisasi keagamaan, melatih skill kepemimpinan, sehingga nanti ketika masuk rumah tangga, dia memang sudah ready menjadi pemimpin keluarga minimal. Nggak mudah loh jadi pemimpin itu, harus dulu ya aktif juga di keorganisasian. Sehingga bahkan sebelum menikah tuh saya sudah ngisi pengajian di umum gitu ya, sudah memimpin lah gitu ya Bapak ini. Sehingga begitu masuk menjadi berumah tangga tuh kita sudah punya mental kepemimpinan gitu ya, plus ilmunya tentu saja. Jangan learning by doing gitu ya. Jangan learning by doing, tapi learning dulu baru doing gitu. Kemudian harus dipahami juga hukum-hukum pergaulan pria dan wanita. Nah, ini harus dipahami juga nih, ya. Tidak boleh berduaan tanpa mahram, misalnya kan? Tidak boleh melihat aurat yang bukan mahram. Ya. Kemudian kita pun tahu siapa saja mahram kita, siapa yang bukan mahram kita, gitu ya. Kemudian kalau boleh nggak misalnya laki-laki dan perempuan berinteraksi, ya secara umum asal boleh selama tadi godul basor, yang menundukkan pandangan, tidak khalwat, tidak berduaan, tidak ikhtilat, tidak campur baur laki perempuan yang bermahram, dan tidak berbicara yang bersifat jinsiyah. Maka boleh laki perempuan bekerja sama. Apa itu jinsiyah, Tad? Masalah-masalah privat. Ya sudah mengarah kepada unsur laki-laki dan perempuan dari sisi hawa nafsu, syahwatnya gitu. Misalnya contoh lah, kalau saya misalnya kan ada ngajar juga di sekolah. Kalau saya ngobrol dengan guru urusan pelajaran itu boleh kan. Katakanlah saya WA chattingan gitu ya dengan guru, tapi tentang urusan pelajaran, urusan pendidikan anak kan boleh. Tapi kalau saya sudah ngobrol masalah pribadi, ya, jadi saya nanya nama, nanya alamat, tapi dengan maksud untuk karena tertarik sebagai laki-laki atas wanita, itu jinsiyah. Ya, katakanlah saya bertemu dengan seorang wanita, terus boleh nggak Mbak tahu namanya? Gitu. Boleh nggak Mbak tahu alamatnya? Maaf ya Bang, pengen main aja ke rumah. Nah itu sudah jinsiyah tuh, nggak boleh tuh. Ya, atau memuji fisiknya. Ini sebelum menikah ya, itu nggak boleh. Tapi kalau saya nanya nama, nanya alamat karena ada keperluan yang bukan jinsia, misalnya saya katakanlah penjual mebel gitu, terus ada wanita mesen mebel, kan saya harus tanya kan, Mbak namanya siapa, alamatnya di mana, nomor handphonenya di mana, supaya apa? Saya bisa ngirim. Nah itu bukan jinsia gitu. Ya. Atau saya belanja yang menjualnya perempuan, boleh nggak? Boleh. Boleh. Selama urusan jual beli. Termasuk saya nawar harga, boleh. Tapi kalau sudah misalnya dia beli gula misalnya, ya, Mbak gulanya manis ya? Iya Pak manis, ya kayak Mbak. Nah itu sudah jinsiah tuh. Yang kayak Mbak. Itu dihindarkan, nggak boleh itu. Jadi laki perempuan yang bukan mahram ngobrol yang terkait dengan jinsiah itu haram. Karena itu akan mendorong kepada yang berikutnya, bisa ke arah zina juga itu. Wala taqrabu zina ya. Terus pacaran segala macam itu tidak boleh. Sehingga ini juga harus dipahami hukum-hukumnya, hukum pergaulan pria dan wanita.
Nah, baru nanti setelah itu pahami hukum ta'aruf, hukum khitbah, dan baru hukum nikah hari H dan hukum rumah tangga. Itu urutannya ya. Jadi kewajiban pribadi, pergaulan laki dan perempuan, nanti hukum ta'aruf. Ta'aruf itu kan saling mengenal ya. Nama, asal, pendidikan, pemahaman agamanya, kepribadian, fisiknya, segala macam. Boleh, tapi tidak boleh langsung. Biasanya lewat pihak ketiga. Gitu. Kemudian jika sudah sepakat, terutama agamanya sudah oke, barulah khitbah mendatangi orang tuanya. Nah, setelah mendatangi, sudah diterima, barulah berbicara tentang persiapan pernikahan. Tentang maharnya, biaya pernikahan, ya, gedungnya segala macam, tentang bagaimana memisah tamu, tentang mau tinggal di mana, itu sudah boleh dibicarakan tuh. Tapi tidak berduaan, tetap menjaga jarak ya. Bukan jaga jarak COVID maksudnya, tidak. Tidak khalwat gitu ya. Harus bersama mahram. Nah, setelah itu barulah juga kita ya melakukan hari H pernikahan. Nah, itu kan juga ada hukum fikihnya ya, karena itu ibadah, dan hukum-hukum setelah hari H pernikahan. Itu beberapa hukum yang wajib disiapkan ya. Jadi kalau dirinci hukum pribadi ya, hukum pergaulan, ya, hukum ta'aruf, hukum khitbah, hukum hari H nikah, dan hukum nanti berumah tangga. Itu yang harus disiapkan keilmuannya. Begitu? Luar biasa sekali Pak Ustadz. Jazakallah khairan katsiran. Waktu juga yang memisahkan kita gitu ya. Sebenarnya lagi asik-asiknya ini. Cuman mungkin juga ya hak tubuh kita juga terpenuhi ya. Betul ya. Kita harus istirahat juga ya. Tutup. Mungkin kami dari panitia penyelenggara ya KHS ya mengingatkan tentunya yang belum follow segera follow Instagramnya gitu ya. Dan alhamdulillah dari awal sampai akhir kita sudah menjalankan gitu ya Thalabul Ilmi dengan semangat. Tadi juga pertanyaan sangat banyak. Kami ucapkan terima kasih dan khususnya gitu ya para guru kita Ustaz Harun Rasid ya, Harun. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Amin, amin wa iyyakum ya. Ya, amin. Dan semuanya juga ya, sahabat. Semuanya ya. Jazakallah khairan katsiran. Iyyakum wa iyyakum, amin. Minta Pak Ustaz untuk tutup sambil pakai doa Tad. Sebentar Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawil a'marana fi ta'atika. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Wa sahih ajsadana. Ya Allah, sehatkan jasad kami untuk bekal beribadah kepadamu, untuk bekal berdakwah ya Allah. Wa nawwir qulubana. Ya Allah, sinari hati kami dengan sinar hidayahmu ya Allah. Terang benderangkan hati kami, tuntun dengan wahyu-Mu ya Allah. Sehingga langkah-langkah kami senantiasa tertata dengan wahyu-Mu. Wa wasi' arzaqana. Ya Allah, luaskan rezeki kami dengan rezeki yang halal, lagi berkah. Untuk kami bekal beribadah, termasuk bekal berumah tangga yang saleh-salehah, yang sakinah ya Allah. Ya. Waqdi hajatina. Ya Allah, penuhi segala kebutuhan-kebutuhan kami, ya Allah. Baik kebutuhan dunia maupun akhirat kami. Wa hasil maqasidana. Ya Allah, hasilkan segala maksud-maksud kami. Dan mudahkan, ya Allah. Wa yasir umurana. Mudahkan segala urusan kami. Wa sabit imanana. Ya Allah, teguhkan keimanan kami, ya Allah. Allah marzuqna ilman nafi'a. Wa fahman zakiya. Wa lisanan zakira. وقلبا خاشعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat, ya, wa fahman zakiyah, dan pemahaman
keyakinan shadiqah dan keyakinan yang benar. Dan anugerahkan juga kepada Allah lisan yang selalu berzikir. Anugerahkan kepada kami Allah ilmu yang bermanfaat. Anugerahkan kepada kami ya Allah pemahaman yang benar. Dan anugerahkan kepada kami ya Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Juga anugerahkan kepada kami ya Allah rizki yang halal, yang baik untuk bekal kami beribadah kepada. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang kasiran. Kami silakan yang mau istirahat, mangga. Jangan lupa berdoa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat semua, jaga kesehatan insyaallah. Baik, mungkin sudah bisa izin live juga ya. Iya, Ustaz. Turun bisa Ustaz. Enggak, sami-sami, enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat beristirahat.